Dalam dinamika politik Indonesia, hukum seringkali tidak berdiri sendiri sebagai penjaga keadilan, melainkan menjadi alat yang berkelindan dengan kepentingan kekuasaan. Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto seolah menguatkan kenyataan tersebut. Ketika suara kritis terhadap penguasa mulai menggema, hukum bergerak dengan ketajaman yang selektif. Tak jarang, mereka yang berseberangan dengan arus dominan justru menjadi target kriminalisasi, sementara yang berlindung di balik kekuasaan tetap tak tersentuh. Di balik panggung hukum, ada tarian politik yang menentukan siapa yang berhak berbicara dan siapa yang harus dibungkam. Kasus yang menimpa Hasto memperlihatkan bagaimana tekanan dan intimidasi bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang berulang dalam setiap pergantian kekuasaan. Seolah ada pola yang terus dimainkan, di mana instrumen hukum bukan hanya menegakkan keadilan, tetapi juga menekan pihak yang dianggap mengganggu stabilitas kepentingan. Momen penetapan tersangka terhadap Hasto pun bukanlah kebetulan belaka. Malam Natal, yang seharusnya menjadi momen refleksi spiritual, justru menjadi ajang eksekusi hukum. Ketepatan waktu semacam ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah hukum memang bekerja sesuai prinsip keadilan, atau justru menjadi skenario yang disusun untuk menggiring opini publik? Ketika hukum lebih sering digunakan sebagai alat legitimasi politik, maka esensi keadilan pun semakin kabur di tengah kabut kepentingan. Tak hanya menyasar individu, kasus ini juga mencerminkan bagaimana tekanan terhadap partai politik bisa menjadi alat kontrol kekuasaan. Demonstrasi yang terorganisir, propaganda melalui media, hingga rekayasa gugatan menjadi bagian dari strategi menekan oposisi. Ini bukan sekadar pertarungan hukum, melainkan pertarungan atas siapa yang berhak menentukan arah demokrasi. Jika pola semacam ini terus berulang, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi akan semakin runtuh. Ketika hukum tak lagi menjadi pedoman moral dan hanya berfungsi sebagai instrumen negosiasi politik, maka demokrasi kehilangan ruhnya. Bukan hanya individu yang menjadi korban, tetapi seluruh sistem kenegaraan yang semakin rentan terhadap manipulasi. Jika keadilan terus dikendalikan oleh kepentingan, maka demokrasi hanya akan menjadi panggung sandiwara yang dimainkan oleh segelintir elit, sementara rakyat hanya menjadi penonton yang tak berdaya.